Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di pertemuan ketiga atau keempat, yaitu tentang analisis perbandingan. Pada minggu kemarin secara teori mungkin sudah dipelajari dari buku ajar gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan atau perhitungannya. Jadi kita ulang sebentar, bahwa pada dasarnya analisis perbandingan atau comparative analysis merupakan suatu analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan baik neraca maupun rugi laba pada satu periode, dua periode atau lebih ya. Biasanya maksimal itu sekitar 5 periode. Nah, dari perbandingan-perbandingan yang dilakukan akan ditemukan kebaikan dan kelemahan. Ya, jadi ada keuntungannya dan ada juga kelemahannya. Sebagai dampak pengaplikasian dari kebijaksanaan yang telah dibuat oleh perusahaan dalam distribusi dan komposisi aset. Serta bagaimana untuk dapat membuat suatu proyeksi ke depan sebagai perubahan dari hasil analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan. Nah, laporan keuangan di sini biasanya hanya dalam laporan neraca dengan laporan laba rugi. Teknik perbandingan juga dapat menunjukkan kenaikan atau penurunan, baik itu nanti dalam rupiah ya, atau dalam satuan mata uang. Kalau kita contohnya dolar ya pasti dolar gitu. Tapi dalam satuan mata uang dan juga dalam bentuk persentase atau perbandingan dalam bentuk angka perbandingan. Ya, jadi dari hasil perbandingan dibandingkan lagi atau lebih dikenal dengan analisis rasio. Adapun tujuan dari analisis perbandingan yaitu untuk melihat suatu perubahan yang terjadi dalam laporan keuangan yang telah dianalisis. Ya, tadi ya, contohnya dengan neraca dengan laporan rugi laba atau laba rugi. Kemudian untuk meneliti lebih lanjut masalah yang terjadi agar diperoleh informasi akibat dari perubahan tersebut. Nah, perubahan-perubahan yang akan terjadi nanti di dalam analisis perbandingan itu penyebabnya antaranya bahwa laporan atau rugi laba bersifat operasional maupun yang insidentil. Yang kedua diperoleh dari misalkan perusahaan tersebut ada aktivitas pembelian aktiva baru maupun adanya perubahan-perubahan bentuk aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian timbulnya atau lunasnya hutang maupun adanya perubahan-perubahan dalam bentuk hutang yang satu ke bentuk hutang yang lain. Ya, misalkan hutang jangka panjang tapi jatuh temponya pada tahun ini. Nah, itu kan dari hutang jangka panjang akan berubah menjadi hutang jangka pendek karena harus dilunasi dalam 1 tahun ini. Karena jatuh temponya tahun ini. Kemudian ada pengeluaran dan pembayaran atau penarikan kembali dari modal saham. Nah, metode analisis ada 2 metode yang digunakan. Yang pertama ada analisis horizontal, sifatnya dinamis, kemudian bisa juga nanti kita gunakan untuk analisis tren. Kemudian yang kedua ada analisis vertikal, ini sifatnya statis ya, atau bisa digunakan untuk melihat strukturnya bagaimana. Ya, ini analisis common size. Nah, analisis horizontal sendiri ini bisa dibandingkan antara tahun dan internal, misalnya internal perusahaan, yaitu antara tahun ke tahun. Misalkan kita akan menganalisis laporan keuangan di tahun 2019, maka akan dibandingkan dengan 2018. 2018 dibandingkan dengan 2017 ya. Jadi atau bisa juga kita misalkan ada laporan keuangan bukan 2 tahun ya, tapi ada 3 tahun berturut-turut, maka tahun pertama itu kita gunakan sebagai basisnya, sebagai dasarnya.
Nah, itu nanti akan muncul dalam analisis tren. Jadi misalkan ada laporan keuangan 2017, 2018, 2019. Nah, pada laporan 2017 itu kita jadikan basisnya dengan nilai misalkan 100% atau nilainya 1 gitu. Nah, pada tahun 2018 nanti dibandingkan dengan tahun 2017. Yang 2019 juga dibandingkan dengan 2017, bukan dengan 2019. Ya, jadi yang menjadi basisnya itu yang tahun dasarnya itu ada tahun 2017. Jadi semua yang akan kita analisis, tahun yang akan kita analisis selalu dibandingkan dengan tahun basis atau tahun dasarnya. Nah, itu secara internal. Secara eksternal juga untuk analisis horizontal ini kita bisa membandingkan laporan keuangan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Contoh misalkan, kita akan menganalisis laporan keuangan dari Mayora. Nah, Mayora ini masuk dalam sektor manufaktur yang lebih dalam lagi, ya, subsektornya adalah industri makanan dan minuman. Maka kita harus membandingkan PT Mayora ini dengan sektor yang sama atau subsektor yang sama. Nah, dalam subsektor industri makanan dan minuman, misalkan di situ ada Ultra Jaya, kemudian di situ ada Indofood CBP atau ICBP. Ya. Nah, nanti Mayora dibandingkan dengan ICBP, ya, atau Mayora dibandingkan dengan Ultra Jaya, atau bisa juga dibandingkan dengan rata-rata industri, ya, untuk sektor makanan dan minuman. Misalkan gini, PT Mayora memiliki current rasio itu 2,5, sementara ICBP misalkan 3. Rata-rata industri subsektor makanan dan minuman itu di 2. Ya. Nah, tadi Mayora nilainya 2,5. Jika dibandingkan dengan ICBP, karena rasio Mayora masih di bawah, ya, masih lemah. Ya. Tetapi karena masih di atas 2, di atas minimal di atas 1, ya, masih dikatakan secara current rasio, secara likuiditas, Mayora itu masih dikatakan sehat. Karena setiap utang jangka pendeknya itu akan dijamin oleh 2,5 rupiah. Ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan ICBP, memang ada di bawah ICBP. Karena di sektor industri makanan dan minuman, ICBP sebagai pemimpin pasarnya, industri yang paling besar. Nah, dengan rata-rata industri yang ada 16 industri subsektor makanan dan minuman itu ada 16 perusahaan, itu misalkan tadi 2. Nah, berarti Mayora itu di atas rata-rata industri. Nah, itu sebagai contoh kita menganalisis perbandingan secara eksternal. Jadi membandingkan dengan industri yang sama. Nah, teknik analisis perbandingan nanti yang akan dibandingkan akan menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, data absolut. Absolut itu dalam jumlah rupiah, ya, kalau misalkan 1000, 1000, 2000, 2000 gitu. Kemudian ada kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiahnya, ada kenaikan dan penurunan dalam bentuk persentase, ya, berapa persen kenaikannya. Kemudian ada perbandingan yang dinyatakan dalam rasio, hanya perbandingan saja, membandingkan antara laporan keuangan yang sekarang dan laporan yang sebelumnya, nanti hasilnya berapa, dan ada persentase total. Nah, persentase total ini biasanya dikenal dengan istilah common size nantinya, ya. Yang untuk kemudian yang kedua ada analisis tren. Nah, tujuannya adalah untuk melihat tendensi, posisi, atau bagaimana kemajuan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk persentase dan bagaimana proyeksi penjualan ke depan, proyeksi laporan keuangan ke depan. Ya, kalau kita menganalisisnya penjualan, bagaimana kita akan melihat penjualan ke depan. Tapi kalau kita yang melihatnya laba, bagaimana laba ke depan. Nah, dengan tren ini kita akan mendapatkan persamaan tren. Persamaan tren ini kan biasanya, nih, kalau belajar statistik,
persamaan tren itu kan Y sama dengan A ditambah B dikali dengan X. Nah, kalau kita udah melihat persamaan ini, maka kita akan melihat bagaimana proyeksi ke depan. Kalau penjualan ya proyeksi penjualan ke depan. Karena persamaannya ada persamaan regresi ini ya, sederhana. Kemudian yang ketiga adalah persentase per komponen atau analisis common size. Ini hampir sama dengan yang ini ya, persentase dari total. Nah, untuk common size sendiri ya ini yang perlu diperhatikan adalah jika kita akan menganalisis neraca dalam bentuk neraca, maka yang nilai totalnya itu ada pada total aktiva. Sementara kalau kita akan menggunakan laporan laba rugi, maka yang menjadi totalnya itu adalah penjualan atau pendapatan. Kemudian ada analisis sumber dan penggunaan kas, sumber modal kerja, analisis rasio, analisis break even, dan analisa laporan laba kotor. Nah, teknik analisis inilah yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Ya, tinggal sisa ya, kurang lebih 12 kali pertemuan sampai 11 kali pertemuan lagi. Ya, kalau tatap muka mungkin 10 akan dikurangi UTS. Tapi kalau nggak salah minggu depan kan tanggal merah, jadi ada libur juga. Nah, analisis perbandingan laporan keuangan. Dengan perbandingan laporan keuangan kita dapat memperoleh data perkembangan perusahaan yang mungkin disebabkan oleh yang pertama adanya laba dari kegiatan operasi atau rugi dari kegiatan operasi, kemudian diperolehnya aktiva baru atau adanya perubahan bentuk aktiva, kemudian ada timbul atau lunasnya hutang, kemudian ada penambahan atau pengurangan modal. Jadi yang pertama ini kaitannya dengan laporan laba rugi, ya, ini kaitannya dengan laporan laba rugi. Sementara yang tiga ini ngambilnya di dalam neraca. Nah, ini contoh formatnya nanti ketika dalam tugas ya. Misalkan PT Mayura ya, data laporan neraca periode 2017 sampai dengan 2019, ini 3 tahun. Nah, di sini adalah kosnya. Kalau neraca tuliskan di sini neracanya ya. Misalkan yang pertama ada kas. Misalkan di sini ada kas, kemudian biasanya ada piutang, kemudian ada persediaan ya, dan lain-lain. Kalau laporan laba rugi yang mulai dari penjualan. Dari data ini ya, ini data awalnya nih. Ini data awal. Per 31 Desember 2017 nilai kasnya berapa? Kemudian Desember 2018 berapa? Kemudian yang 2019-nya berapa? Ini kan data kita ngambil dari neraca di perusahaan. Nah, tugas kita adalah perubahan ini. Perubahan ini bisa naik, bisa turun. Ya, sini plus atau min. Yang pertama kita akan membandingkan bagaimana laporan tahun 2018 dibandingkan dengan 2017. Karena kebetulan di sini ada 3 tahun. Kalau cuma 2 tahun sudah cukup sampai di sini. Ya, nanti langsung kepada per komponennya berapa. Jadi ini gabung antara analisis perbandingan secara horizontal dan vertikal. Nah, yang ini kan yang secara vertikalnya, ya, yang ini secara horizontal. Nah, untuk mencari nilai rupiah di sini, ya, misalkan kita tahun 2017 misalkan kasnya ada 100, 2018 itu adalah 150,
kemudian 2019-nya itu ada 200. Nah, pada tahun perubahan tahun 2018 dengan 2017, ya, perubahannya di sini ada 50. Ya. 110 dikurangi dengan 100 itu 50. Berarti ada kenaikan 50 rupiah. Setara berapa 50 rupiah itu? Tinggal 50 dibagi dengan 100 menjadi 50%. Nah, kenaikan kas ini disebabkan oleh apa? Kan ini baru hasil secara perhitungan. Tapi 50 ini disebabkan oleh apa? Nanti harus ada penjelasannya. Nah, kenaikan kas pada tahun 2018 sebanyak 50 rupiah ini ya, bisa disebabkan oleh yang pertama adanya tagihan piutang. Ya. Jadi piutang tadinya banyak menjadi sedikit. Ya, berarti ada banyak piutang yang tadi sehingga kas akan semakin besar. Yang kedua bisa juga ada tambahan misalkan dari laba ditahan. Kita harus lihat laba rugi pada tahun 2017. Pada tahun 2017 berapa laba ditahan? Itu akan menyumbangkan pada penambahan kas. Karena dari laba ditahan itu kan akan masuk di dalam neraca, kemudian akan masuk ke dari laporan arus kas. Nah, dari laporan arus kas itu akan ketahuan berapa kas. Penambahan kas ini akan terlihat nyata di laporan perubahan kas atau di arus kasnya. Nah, bisa juga ada tambahan dari pinjaman. Kita lihat apakah utang jangka panjang bertambah atau tidak. Kalau bertambah bisa jadi ada penambahan dari utang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menghitung rasio. Rasionya itu adalah rumusnya dari 150 dibagi dengan 100, yaitu 1,5. Jadi kalau kita lihat perubahan tahun 2018 ya, atas 2017 itu diambilnya dari ini kas 2018 dikurangi kas 2017. Ini dalam bentuk rupiah, sementara kalau dalam bentuk persennya yaitu kas tahun 2018 dikurangi kas 2017 dibagi dengan kas 2017. Nah, ini dalam bentuk persentase, sementara kalau dalam bentuk rasionya yaitu kas 2018 dibagi dengan kas 2017. Nah, ini dalam bentuk rasio. Nah, itu secara singkatnya. Nah, kemudian prosentase per komponen. Prosentase per komponen kita harus melihat, misalkan di sini total aktif balancernya 1.500. Ya, misalkan total aktif balancernya 1.500. Sini utang misalkan ada 600, kemudian di sini ada 800 untuk persediaan. Total aktif balancernya 1.500. Nah, untuk prosentase komponen yang ini, nilai totalnya kita akan menganalisisnya adalah kas terhadap aktif balancer, ya, total aktif balancer. Berarti nanti nilai kas yang 100 dibagi dengan 1.500 hasilnya berapa? Ya, bisa dibantu, silakan hasilnya.
0,067 ya, atau sekitar 6,7%. Nah, nanti di sini yang 2017 ya, ini kita 2017 misalkan itu 6,7%. Nanti di sini berapa? Totalnya di sini adalah 100%. Kalau yang kita akan analisisnya adalah terhadap total aktiva lancar. Kalau total aktiva ya tentu nilai aktif total aktiva lancar nggak mungkin ya, nilainya 100. Nah ini contoh analisis perbandingan saya ambil dari PT Pakuwon Jati atau PWON. Ada laporan keuangan tahun 2019 dibandingkan dengan 2017. Di sini kolomnya untuk kisarnya itu di kolom A, kemudian 2019 ada di kolom B, kemudian 2018 ada di kolom C. Nah, perlu diingat nanti biasanya di dalam laporan keuangan itu yang real yang kita download biasanya ya 2019 dulu baru 2018 dulu. Tetapi kalau di buku rata-rata ya itu 2018 dulu baru 2017 dulu. Nah, jadi kolom-kolom ini berlaku tapi lihat dulu kondisi di sini ya. Misalkan bahannya di sini udah dalam bentuk rupiah untuk kolom B itu dicari dari kolom B dikurangi kolom C. Tapi kalau ini yang berubah, misalkan ini berubah ini 2019, yang ini 2018, maka ini nggak berlaku kolom ini. Nanti D sama dengan C dikurangi B. Ya, jadi patokannya tahun 2019 dikurangi 2018 ya. Tahun ini dikurangi dari tahun sebelumnya ya. Ya, hapus dulu. Nah, misalkan kas dan setara kas untuk PT PWON ya, PT PWON Pakuwon Jati pada tahun 2019 memiliki kas 4 miliar ya, 313.284.575. Tentu ini bukan nilai sebenarnya karena nilai yang sebenarnya ini di dalam ribuan. Jadi kalau ribuan di sini kan tinggal tambah 03 lagi berarti 4 triliun. Ya, di sini 4 miliar 313.284.575. Pada tahun 2018 itu nilai kasnya adalah 4 miliar 460. Nah, ternyata setelah dianalisis menggunakan analisis perbandingan dihitung kolom B dikurangi kolom C ya. Jadi yang 4 miliar 313 ini dikurangi 4 miliar 460. Iya benar dikurangi sehingga hasilnya adalah minus. Nah, hasil minus ini menandakan ada pengurangan ya. Jadi kalau minus itu ada pengurangan, yang plus ada penambahan. Ada pengurangan kas sebanyak 146 juta. Nah, pengurangan kas ini disebabkan oleh apa? Satu sisi piutang usaha juga mengalami kenaikan. Kalau kita itu bisa bersumber dari misalkan piutang yang nagih, tapi piutang mengalami kenaikan. Kemudian kita lihat lagi misalkan di sini utang usaha bertambah, kemudian utang jangka pendek juga, utang jangka panjangnya mengalami pengurangan, berarti ada pelunasan utang. Kemungkinan adanya kas ini dari sini, ya, penambahan jumlah ekuitas sebanyak 2 miliar. Ya, pada tahun 2019 ada peroleh penambahan jumlah ekuitas 2 miliar 383.
Nah, penambahan ekuitas sendiri kan yang pertama bisa juga dari harga saham yang naik. Yang kedua adanya laba ditahan dari tahun 2018. Nah, dari penambahan yang 2 miliar ini dialokasikan untuk menambah kas, untuk membayar hutang, karena di sini kan hutang juga berkurang. Ini jumlah hutang jangka panjang berkurang, tidak ada sebagian pelunasan. Jumlah hutang total juga berkurang dari 9 miliar menjadi 7 miliar, ya, ada pengurangan sebanyak 1,7 miliar. Nah, itu beberapa indikasi yang memungkinkan kenapa nilai kas PT Pakuwon Jati ini pada tahun 2019 itu mengalami penurunan sebanyak 140.796.778 atau setara dengan 3,29%. Rasionya kas 2019 dibandingkan dengan 2018 itu 0,97. Nah, untuk rasio ini jika di bawah 1 berarti ada penurunan. Kalau di atas 1 itu tidak ada, ada kenaikan. Jadi kalau di bawah 1 ada penurunan, kalau di atas 1 ada kenaikan. Nah, kalau yang 1 sebenarnya tidak ada kenaikan, tapi ini kan ada faktor pembulatan. Mungkin ini 0,99999. Nah, kemudian di utang usaha pada tahun 2019 mengalami kenaikan. Nah, kenaikan utang usaha ini disebabkan oleh apa? Ada kenaikan 394 juta, ya. Hampir 1 kali lipat, atau 95,21%. PT Pakuwon Jati pada tahun 2019 bisa jadi ada peningkatan penjualan. Jumlah barang yang dijual semakin besar, banyak. Ya. Jadi barang-barang yang ada di gudang itu semuanya sebagian dijual. Ya. Kita lihat persediaan kurang. Berarti memang ada persediaan tahun 2018 itu sudah habis dijual pada tahun 2019. Cuma tingkat penjualan yang tinggi tersebut penjualannya adalah penjualan kredit, sehingga akan memunculkan piutang naik. Kita lihat di laporan lagi apakah ada kenaikan jualan atau tidak. Maaf aja nih di pinggir jalan. Baik, lanjut. Nah, kenaikan piutang ini disebabkan oleh kenaikan jualan, tapi penjualan yang dilakukan oleh Pakuwon Jati adalah penjualan kredit. Nah, kita harus lihat Pakuwon Jati ini perusahaan di sektor apa? Pakuwon Jati adalah perusahaan di sektor real estate dan properti atau properti dan real estate. Setara dengan Alam Sutra, kemudian BSD, Cipitra, kan? Mungkin ada unit karena kan kalau misalkan buat perumahan itu terjual secara kredit. Ya, mungkin itu yang menyebabkan atau membuat pendirian apartemen karena di sini Pakuwon Jati sendiri adalah sektor properti dan real estate. Kemudian persediaan dari setelah dibahas, ada pengurangan 45.200. Tetapi secara keseluruhan total kekayaan perusahaan naik dari 25 miliar jadi 26 miliar, atau ada kenaikan sekitar 1 miliar, atau setara dengan 4,31% dengan rasionya 1,04. Di satu sisi yang lain, jumlah hutang jangka panjang mengalami pengurangan. Jadi ada pelunasan sebagian dari hutang jangka panjangnya yang diperoleh dari penambahan ekuitas.
Nah itu secara singkat penjelasan mengenai bagaimana manfaat dari analisis perbandingan. Nah tentunya kalau kita mau kupas satu persatu selenggara kita harus megang annual report-nya atau minimal laporan keuangannya. Karena dalam laporan keuangan misalkan kalau kita lihat kas dan kas PT Kewonjati ataupun dari perusahaan-perusahaan yang lain itu biasanya ada kode. Misalnya kodenya kode 4A. Nah kita lihat kode 4A di penjelasan laporan keuangan atau kita searching misalkan di PDF kita searching kas dan setara kas nanti akan muncul penjelasannya. Kenaikan kas dan setara kas disebabkan oleh ini penjelasannya di situ ada. Ya, tapi pada dasarnya untuk analisis perbandingan caranya seperti itu. Nah yang berikut laporan baru masih dalam perusahaan yang sama yaitu Kewonjati. Nah untuk Kewonjati pendapatannya naik sebanyak 121.332.808. Ada kenaikan jualan. Kemudian laba brutonya naik 7 juta. Kemudian biaya administrasi mengalami pengurangan sebanyak 385 juta. 687.418 setara dengan 40,47%. Jadi ada pengurangan sebanyak 40,47% dengan rasionya 0,66. Nah, penurunan bisa juga disebabkan oleh adanya kebijakan perusahaan mengenai efisiensi. Ya, karena biaya administrasi kan banyak yang ada listrik, ada gaji pegawai, ada lain-lain. Nah ini pada tahun 2019 PT Kewonjati melakukan efisiensi, kebijakan efisiensi, sehingga dapat menekan mengurangi biayanya menjadi sebanyak 385.687.418. Dengan penjualan yang tidak terlalu signifikan, ini 1,71%, ini sebenarnya tidak terlalu signifikan, tetapi jumlah laba bersih tahun berjalan yaitu 14,6760%. Ya penambahan itu didukung oleh karena efisiensi ini. Kemudian pengurangan beban bunga karena tadi pada 2019 bunga juga hutang jangka panjangnya berkurang. Hutang jangka panjang berkurang. Ya, berkurang kenapa? Karena ada pelunasan. Dengan ada pelunasan hutang berarti beban bunga juga akan berkurang. Beban bunganya berkurang banyak 23.601.979 atau setara dengan 9,70%. Nah, efisiensi dan pengurangan beban inilah yang akan menyumbangkan laba bersih tahun berjalannya naik sebanyak 14,60% atau setara dengan 412.860.014 rupiah. Dengan laba tambahannya itu perubahannya dalam ya 2019 mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan laba dari 52,8 menjadi 56,47. Ini tentunya karena ada bulatan dengan rasionya 1,07. Nah kemudian untuk analisis common size vertikal yang tadi kan analisis horizontal tapi sifatnya masih internal perusahaan dan hanya membandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah untuk analisis common size saya ambil hanya sebagian saja yaitu dari total aktiva neraca. Nah analisis common size tadi dibilang bahwa yang nilainya 100% kalau dalam neraca itu adalah jumlah aktiva. Ini nilainya 100%. Semua komponen, semua isar yang ada di dalam aktiva ini dibagi dengan jumlah aktiva. Misalkan kas
Kas ini komposisinya adalah 16,5% dibandingkan dengan jumlah aktiva. Atau jumlah apa yang 26 miliar 95 juta 153.343, 16,5% diantaranya adalah kas atau setara dengan kas, atau dengan nilai 4 miliar 313 juta 284.575. Jadi kas bagi dengan jumlah aktiva. Aktiva keuangan lainnya juga sama dibagi dengan jumlah aktiva. Jadi kalau kita mau lihat yang kas di sini ya dari 4 miliar 313 juta 284.575 dibagi dengan 26 juta 20 miliar 153.343. Nanti hasilnya ini. Ini kali 100%. Jumlah aktiva lainnya sama. Dari 425, 239, 298 dibagi dengan aktiva, total aktiva ya. Tadi yang lainnya ini total aktivanya 26 juta 26 miliar 95 juta 153.343 dikali dengan 100%, nanti hasilnya ini 16,5%. Kemudian utang. Untuk piutang juga sama. Nilai utangnya berapa? Nilai utangnya 807 903.764 dibagi dengan ini total aktiva 26 miliar 95 juta 153.343 dikali dengan 100%, hasilnya 3,1%. Yang piutang lainnya juga sama. Ini sama. 2018 juga sama. Nah, persentase ini juga sama. Ini akan bisa dibandingkan juga. Jadi kalau kita bandingkan di sini untuk yang ini ya. Jadi persentase atau komposisi utang, komposisi dari kas, pada tahun 2019 ini mengalami penurunan dari 17,8% menjadi 11,5%. Jadi kita dari hasil analisis vertikal kemudian kita bandingkan dengan analisis common size. Oke, next. Ini kita contoh analisis tren. Saya ambil dari financial highlight atau kisah laporan keuangan untuk masih sama PT Pakuwon Janti dalam miliaran rupiah. Saya ngambil hanya di dalam laporan barunya saja. Misalkan di sini di dalam kisah laporan keuangan yang disajikan oleh Pakuwon Janti untuk laporan keuangan 2019 itu menyajikan 5 tahun terakhir. Ya, di sini ada pendapatan pada tahun 2015 4.625, kemudian 2016 ada kenaikan, 2017 sampai 2019 kenaikan. Nah, untuk analisis horizontal yang lebih dari 2 tahun dengan menggunakan trend, maka di sini 2 tahun 2015 ini akan menjadi tahun dasar. Ini sebagai tahun dasar atau sebagai basis perhitungannya. Maka nanti nilainya ini
nilainya 100% atau 1. Kemudian pada tahun 2016 itu sebanyak 104,67. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari pendapatan pada tahun 2016 4.841 dikurangi tahun 2015 4.625 dibagi dengan 4.625 dikali dengan 100%. Nanti hasilnya yang ini. Hasilnya adalah 104,677. Kemudian pada tahun 2017 juga sama. 2017 dibandingkan dengan 2015. Hasilnya yang ini. Ini 2017 5.749 dikurangi 4.625 dibagi dengan 4.225 yang 2018 juga sama dibandingkan dengan 2015. Yang 2019 juga sama dibandingkan dengan 2015. Jadi dengan menggunakan analisis tren ini semuanya dibandingkan dengan tahun jadi dasarnya, jadi basisnya yaitu tahun 2015. Nah dari tampilan grafik ini nanti kita akan peroleh persamaan trennya seperti apa. Ini untuk mencari persamaan kita bisa menggunakan data statistik atau menggunakan Microsoft Excel. Nah di Microsoft Excel tinggal nanti akan ketemu nilainya berapa ya, atau paling gampang kalau secara manualnya nanti ada kolom X itu, kemudian ada kolom Y, kemudian ada X dikali dengan Y, kemudian ada X kuadrat. Misalnya di sini ada tahun dulu, 2015 sebagai basis, ada tahun 2019. Nah nanti untuk nilai X ini nilainya itu adalah yang ini. Kalau kita mau penjualan, maka ini masih masukkan di penjualan. X-nya kita menggunakan metode setengah rata-rata, ya, atau memang akan yang mana. Kalau menggunakan metode setengah rata-rata, berarti kita lihat dulu. Kalau ini datanya 5 tahun, maka 2017 ini akan mencari nilainya 0. Misalkan tahunnya di sini ada 2015. Coba ganti warna dulu. Ini misalkan 2015, 16, 17, 18, 19. Ini 17 kan di tengah. Ini 0. Ke atas ini min 1. Kemudian di sini min 2. 2021 ini 2. Y-nya berapa? Y-nya tahun 2015 kan 100. Kemudian ini 104,67. Kemudian ada 124 dan seterusnya. Nanti ini kolom X ini jadi min 200 dan seterusnya. Di X kuadrat menjadi 4 dan seterusnya. Nanti mencari nilai A-nya berapa, nilainya berapa. Ini di statistik udah diajari. Nanti akan persamaan trennya. Dari persamaan tren kita akan bisa memprediksi, memproyeksikan bagaimana pendapatan ke depan dengan catatan kondisi ekonomi masih normal, ya, tidak ada yang perubahan drastis. Ya kalau kita menggunakan analisis misalkan 2020 nanti kita tahu dengan menggunakan kan harusnya naik tapi kok 2020 mengalami penurunan penjualan.
Ingat pada tahun 2020 ini kan ada kasus besar, yaitu wabah pandemi corona, COVID-19 yang kita dengar di berita ini berpengaruh terhadap sektor industri. Ini kan hal-hal yang artinya terjadi tidak normal dalam kondisi yang tidak normal. Nah, analisis ini digunakan jika proyeksi ke depan dengan asumsi kondisi ekonomi atau kondisi lain yang mempengaruhi perekonomian kita itu kondisinya sama. Ya, artinya tidak terlalu banyak perubahan. Nah, contohnya misalkan gini. Dari data penjualan, ini yang kuning ini. Yang kuning adalah tren dari trennya lurus saja. Sementara yang dulu ini adalah penjualan, titik penjualan. Pada tahun ini tahun 2015 ini kan di bawah 5.000 berapa di bawah 6.000 terus untuk 2020 sebenarnya bisa diproyeksikan. Nanti kan buatnya garis lurus. Nah, ini data realnya. Nah, kalau kita lihat data penjualan ya pada tahun Pakuwon Jati ini sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan. Tapi pada tahun lalu mengalami kenaikan. Dibandingkan dengan tahun dasar. Walaupun dibandingkan tahun 2018 tahun 2019 ini ada kinerja yang kurang baik. Ya, ada penjualan yang baik. Di sini. Karena kenaikannya melandai. Tidak seperti yang pada tahun 2011, 2018, 2016 ini hampir sama dengan garis tren. Tetapi perubahan penjualannya berkurang, kenaikannya tidak signifikan, Pakuwon Jati. Tapi pendapatan atau laba bersihnya ini naik. Ya. Bahkan hampir sama kemiringannya dengan garis tren. Jadi kalau kita secara keseluruhan kalau kita simpulkan PT Pakuwon Jati ini masih di dalam jalur benar gitu. Dalam menjalankan perusahaan karena masih mengikuti garis tren walaupun ada di bawah garis tren. Tapi proyeknya kenaikannya perkembangannya itu masih jalur. Nah, ini adalah untuk membandingkan saya contohkan misalkan bagaimana Pakuwon Jati ini dari harga saham dibandingkan dengan industri yang lain. Misalkan kalau kita membandingkan Pakuwon Jati dengan BSD dari segi harga saham Pakuwon Jati di bawah BSD. Dari segi earning per laba per saham juga sama. Karena EPS dengan harga saham ini adalah sejalan, pengaruhnya positif. Ketika harga saham naik, earning per share bisa naik, dan laba juga naik. Tetapi nilai price to earning rasio antara harga dengan per lembarnya itu sama antara Pakuwon dengan BSD. Kemudian membandingkan Pakuwon dengan Ciputra. Itu juga sama bahwa PT Pakuwon ini ada di bawah Ciputra. Tapi earning per share yang sama. Dari segi earning per share, PT Pakuwon ini sama dengan Ciputra. Walaupun dari segi PT Pakuwon masih di bawah dengan Ciputra. Kemudian PT Pakuwon Sumarkon itu juga masih dari segi harga ada di bawah. Tapi dari segi EPS PT Pakuwon di atas Sumarkon. Dari segi fairnya PT Pakuwon di bawah. Kemudian kan PT Pakuwon dengan Alam Sutra. Nah, dengan Alam Sutra PT Pakuwon harganya di atas itu 400. Kita kalau harga saham kita tidak bisa jadi patokan karena tergantung nilai kapitalisasinya. Bisa jadi harganya tinggi, nilai jumlah saham beredarnya sedikit. Harganya murah, jumlah saham beredarnya banyak. Tapi dari segi kapitalisasinya sama bisa jadi.
Nah, alam sendiri persennya minus 53 yang memang ada penurunan laba mengalami kerugian, ya, sehingga PR-nya juga ada negatif. Nah, PT Pakuwon Jati ini jika dibandingkan dengan rata-rata industri, untuk harga saham ada di bawah rata-rata industri, tapi untuk EPS itu ada di atas rata-rata industri dengan PR-nya masih di bawah rata-rata industri. Ini hanya sekilas perbandingan dengan perusahaan bisnis atau dengan rata-rata industri. Nah, kalau dari sudut neracanya ya kita bisa lihat kan kita harus juga misalkan BSD nilai kasnya berapa 2019, kemudian Pakuwon Jati berapa, nanti dibandingkan komponennya seperti apa, itu juga bisa. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang perhitungan, ya, bagaimana kita menggunakan analisis horizontal maupun analisis vertikal.